Perkenalkan, nama saya Newayandi Nayani, NPM 191506138. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mata kuliah kecerdasan buatan. Di era globalisasi ini, sadar nggak sih kamu kalau teknologi kecerdasan buatan atau istilah kerennya itu AI, Artificial Intelligence, ini udah banyak berterbaran dan diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Bahkan AI bisa kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti asisten virtual Google atau Siri contohnya. Kecerdasan buatan memang bukan hal yang baru, namun perkembangannya selalu menjadi sesuatu yang menarik perhatian. Kemudian berikut adalah list judul yang akan saya jelaskan secara singkat, yaitu ada 6. Ada kecerdasan buatan, teknik pencarian, representasi pengetahuan, jaringan syarat tiruan, intelijen agen, dan ruang lingkup artificial intelligence. Langsung masuk yang pertama. Dalam perkembangan AI, selain karena perannya sangat membantu manusia, juga didukung banyaknya kehadiran film fiksi ilmiah yang berkaitan dengan AI, sehingga semakin menambah ketertarikan orang terhadap AI. Perlu kamu ketahui juga, AI tidak selalu berupa asisten virtual seperti Jarvis pada film Iron Man, atau selalu dalam bentuk robot. Namun AI lebih luas dari itu. AI bisa diterapkan dalam berbagai hal dengan menekankan pada kecerdasan mesin yang memberikan respon layaknya manusia. Seperti tampak pada layar, arti dari AI adalah suatu implementasi program yang diterapkan dalam sebuah sistem komputer agar dapat bekerja dan berfungsi layaknya manusia. Keuntungan dalam menggunakan AI yaitu dapat mengurangi kesalahan, karena AI dapat membantu dalam mengurangi kesalahan dan peluang mencapai akurasi dengan tingkat presisi yang lebih tinggi. Ini diterapkan di berbagai penelitian seperti eksplorasi ruang angkasa. Kemudian yang kedua ada membantu eksplorasi yang sulit. AI dalam ilmu robotika bisa digunakan dalam penambangan dan proses eksplorasi bahan bakar lainnya. Tidak hanya itu, mesin kompleks ini bisa juga untuk menjelajahi dasar laut dan mengatasi keterbatasan manusia. Kemudian ada aplikasi harian. Sebagai aplikasi yang membantu setiap hari tentunya. Contohnya seperti Apple memiliki Siri atau Cortana untuk membantu penggunanya. Orang juga dapat membantu sehari-hari dari AI seperti bantuan GPS pada smartphone. Kemudian ada asisten digital. Perusahaan saat ini tuh sangat maju, seperti menggunakan avatar yang merupakan replika atau asisten digital yang benar-benar dapat berinteraksi dengan pengguna, sehingga menghemat kebutuhan sumber daya manusia. Kemudian ada membantu pekerjaan berulang. Repeat job yang bersifat menonton bisa dilakukan dengan bantuan AI. Mesin berpikir lebih cepat daripada manusia dan dapat digunakan untuk multitasking. Parameter mereka tidak seperti manusia, mereka dapat disesuaikan. Pabrik minimum atau makanan kemasan banyak menggunakan AI untuk membantu pekerjaan berulang. Kemudian ada aplikasi medis. Di bidang medis, kita akan menemukan aplikasi AI. Dokter menilai pasien dari risiko kesehatannya. Dengan bantuan kecerdasan mesin buatan, ini memberi mereka informasi tentang efek samping dari berbagai obat. Aplikasi populer AI ada di bidang medis adalah radiosurgery. Radiosurgery ini digunakan dalam operasi tumor dan bisa membantu dalam operasi tanpa merusak jaringan di sekitarnya. Kemudian yang terakhir itu adalah tak kenal lelah. Mesin tidak seperti manusia, tidak sering membutuhkan istirahat dan minuman. Mereka diprogram selama berjam-jam dan bisa terus-menerus mengerjakan tugas tanpa bosan, atau terganggu atau bahkan lelah sekalipun. Maka dari itu, saat ini hampir semua perangkat komputer dan teknologi modern telah menerapkan kecerdasan buatan. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, AI bisa kamu rasakan saat menggunakan smartphone melalui
melalui asisten virtual Google atau Siri. AI juga diprediksi akan terus berkembang dan lebih cerdas lagi, jadi kamu tidak dapat menghindarinya. Kemudian secara garis besar sebuah kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu dari faktor berikut. Yang pertama ada acting humanly, yaitu sistem yang bertindak layaknya manusia. Ada thinking humanly, sistem yang berpikir layaknya seperti manusia. Kemudian ada thinking rationally, sistem yang mampu berpikir rasional. Dan acting rationally, sistem yang mampu bertindak secara rasional. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik pencarian. Dalam teknik pencarian, dalam menentukan suatu keberhasilan pada sistem kecerdasan buatan, yaitu melalui dua kesuksesan pencarian dan pencocokan. Adapun dua teknik pencarian, yaitu ada teknik pencarian buta dan teknik pencarian terbimbing. Di sini saya akan menjelaskan teknik pencarian buta dan contoh dari salah satu teknik pencarian terbimbing. Langsung ke teknik yang pertama, yaitu pencarian buta. Pada metode pencarian buta atau blind search umumnya menggunakan dua metode. Yang pertama pencarian melabel pertama dan pencarian mendalam pertama. Pada metode pencarian melabel pertama, semua node pada level N akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada level N+1. Pencarian dimulai dari node akar, terus ke level ke-1 dan dari kiri ke kanan, kemudian berpindah ke level berikutnya. Demikian pula dari kiri ke kanan hingga ditemukannya solusi. Untuk pencarian mendalam pertama, ini akan dilakukan pada proses pencarian semua anaknya sebelum dilakukan pencarian ke node-node selevel. Pencarian dimulai dari node akar ke level yang lebih tinggi. Proses ini akan terus diulangi hingga mendapatkan solusi. Kemudian pada pencarian terbimbing atau heuristik itu terdapat 4 metode. Yang pertama ada pembangkit dan pengujian, ada yang kedua pendakian bukit, yang ketiga pencarian terbaik pertama dan simulate annealing. Di sini ada contoh dari pencarian terbaik pertama, di mana metode pencarian terbaik pertama adalah metode yang mengambil kelebihan dari kedua metode kombinasi dari metode deep first search dan metode breadth first search. Apabila ada pencarian dengan metode hill climbing, tidak dapat untuk balik ke node pada level yang lebih rendah walaupun node pada level yang lebih rendah tersebut memiliki nilai heuristik yang lebih baik. Lain halnya dengan metode pencarian terbaik pertama. Pada metode ini, pencarian dapat mengunjungi node yang ada di level yang lebih rendah jika node pada level yang lebih tinggi memiliki nilai heuristik yang lebih buruk. Dapat dilihat pada contoh ini bahwa gerakan ke bawah memproses tingkat demi tingkat hingga tujuannya tercapai. Maka urutan proses dari pencarian mendalam pertama yaitu ditunjukkan pada gambar yang ada di samping. Dimulai dari S dan berakhir pada G. Jadi itulah contoh dari pencarian mendalam pertama pada metode pencarian terbimbing. Yang selanjutnya adalah materi mengenai representasi pengetahuan, di mana bahasa representasi pengetahuan itu harus dapat membuat seorang pemrogram mampu mengekspresikan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan solusi dari masalah yang ada. Dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman dan dapat disimpan. Harus dirancang agar fakta-fakta dan pengetahuan lainnya yang terkandung di dalamnya dapat digunakan untuk penalaran. Arti dari representasi pengetahuan sendiri adalah metode yang digunakan untuk mengodekan pengetahuan dalam sebuah sistem pakar yang berbasis pengetahuan. Perepresentasiannya sendiri dimaksudkan untuk menangkap sifat-sifat penting problem dan membuat informasi itu dapat diakses oleh prosedur pemecahan problem. Secara teknik, kita akan membahas representasi
pengetahuan menjadi 5 kelompok. Untuk yang pertama yaitu representasi logika. Logika sendiri didefinisikan sebagai ilmu untuk berpikir dan menalar dengan benar sehingga didapatkan kesimpulan yang absah. Tujuan dari logika sendiri memberikan aturan-aturan penalaran sehingga orang dapat menentukan apakah suatu kalimat bernilai salah ataupun benar. Di dalam representasi logika dibagi menjadi dua, yaitu logika proposisi dan logika predikat, di mana logika proposisi yaitu statement atau pernyataan yang menyatakan benar atau salah, sedangkan logika predikat, pada logika predikat ini proposisi dibedakan jadi dua lagi, yaitu ada argumen berupa objek dan predikat berupa keterangan. Kemudian ada jaringan semantik, di mana pengetahuan disusun dalam sebuah jaringan yang memiliki komponen utama. Yang pertama ada node yang menyatakan objek atau konsep atau situasi yang dinyatakan dalam kotak atau lingkaran, sedangkan link menyatakan hubungan antara node yang dinyatakan dengan tanda panah. Kemudian ada frame. Frame sendiri merupakan semantik net yang dilengkapi dengan properties. Suatu frame menggambarkan entitas sebagai set dari atribut dan nilai yang bersesuaian. Suatu frame dapat berelasi dengan frame yang lainnya. Ada 3 komponen utama dari frame, yaitu frame name, atribut, dan value. Selanjutnya ada script, di mana script adalah ketergantungan konsepsional atau teori tentang bagaimana mempresentasikan pengetahuan tentang event atau kejadian yang biasanya terkandung dalam kalimat seperti bahasa natural. Skrip itu kan skema representasi pengetahuan yang menggambarkan aturan-aturan kejadian, dan skrip dilengkapi dengan elemen-elemen yang agar lebih memudahkan dalam memahami urutan kejadian. Di skrip ada bagiannya, yaitu ada 6. Di situ ada track atau jalur yang merupakan variasi yang mungkin terjadi dalam skrip, terus kondisi input, situasi yang harus dipenuhi sebelum suatu kejadian terjadi. Kemudian ada prop atau pendukung, objek pendukung yang digunakan dalam urutan peristiwa yang terjadi. Kemudian ada role atau peran, orang-orang yang terlibat dalam suatu peran. Kemudian ada scan atau adegan, yaitu urutan peristiwa aktual. Kemudian ada hasil, yaitu kondisi akhir yang terjadi setelah urutan peristiwa dalam skrip itu terjadi. Dan yang terakhir adalah aturan produksi atau kaidah produksi. Pengetahuan dalam kaidah produksi direpresentasikan dalam bentuk jika kondisi maka aksi atau jika premis maka konklusi. Aturan produksi ialah salah satu representasi pengetahuan yang menghubungkan premis dalam bentuk konklusi. Bentuknya itu if, premis, dan konklusi. Konklusi sendiri pada bagian dan bernilai benar jika premis pada bagian if juga bernilai benar. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup AI. Menurut Budi Harto tahun 2014, kecerdasan buatan atau artificial intelligence memiliki 4 ruang lingkup, yaitu yang pertama natural language processing atau NLP, yang kedua ada computer vision, yang ketiga ada robotika dan sistem navigasi, dan yang terakhir adalah sistem pakar. Untuk natural language processing atau NLP, yaitu ia mempelajari bagaimana bahasa alami itu dapat diolah sedemikian sehingga user dapat berkomunikasi dengan komputer. Konsentrasi ilmu ini adalah interaksi antara komputer dengan bahasa natural yang digunakan manusia, yakni bagaimana komputer melakukan ekstraksi informasi dari input yang berupa natural language dan atau menghasilkan output yang juga yang berupa natural language. Yang selanjutnya yaitu computer vision. Cabang ilmu ini tuh berkaitan dengan pembangunan arti atau makna dari image ke objek secara fisik. Yang dibutuhkan di dalamnya adalah metode-metode untuk memperoleh atau melakukan proses menganalisa dan memahami image. Apabila cabang ilmu ini dikomunikasikan dengan artificial intelligence secara umum, maka akan mampu menghasilkan sebuah visual intelligence system. Kemudian ada robotika dan sistem navigasi.
di mana bidang ilmu inilah yang mempelajari bagaimana merancang robot yang berguna bagi industri dan mampu membantu manusia, bahkan yang nantinya bisa menggantikan fungsi manusia. Robot mampu melakukan beberapa tasks dengan interaksi dengan lingkungan sekitar. Bahkan untuk melakukan hal tersebut, robot dilengkapi dengan aktuator seperti lengan, roda, kaki, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu sistem pakar. Dalam bidang ilmu ini, mempelajari bagaimana membangun sistem atau komputer yang memiliki keahlian untuk memecahkan masalah dan menggunakan penalaran dengan meniru atau mengadopsi keahlian yang dimiliki oleh pakar. Dengan sistem ini diharapkan permasalahan yang seharusnya hanya bisa diselesaikan oleh para pakar atau ahli dapat diselesaikan oleh orang biasa atau awam. Sedangkan untuk para ahli, sistem pakar juga akan membantu aktivitas mereka sebagai asisten yang seolah-olah sudah mempunyai banyak pengalaman. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang intelligent agent. Intelligent agent sendiri adalah sebuah sistem dalam aplikasi yang memiliki kemampuan untuk bertindak tanpa perlu diperintah secara langsung oleh pengguna dalam suatu lingkungan. Kemudian fungsi dari intelligent agent yaitu dapat melakukan suatu tindakan yang diharapkan sesuai dengan sasaran yang telah dirancang oleh pembuat guna membantu tugas manusia. Kemampuan yang dimiliki oleh intelligent agent sendiri sangatlah membantu mempermudah tugas dan kebutuhan pengguna. Karena sistemnya yang dapat menyelesaikan tugas secara otomatis, dengan bantuan sistem intelligent agent tersebut, maka pekerjaan yang membutuhkan waktu lama ini dapat diselesaikan dengan baik dan lebih cepat tentunya. Kemudian, sebelum menggunakan sistem intelligent agent, sistem agent harus teruji dengan baik. Ada beberapa hal yang harus dipastikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dipastikannya semua perkiraan juga suatu tindakan yang dapat diterima dan dilakukan oleh agen. Yang kedua, apa tujuan atau cara mengetahui kemampuan yang terukur pada agen yang ingin dicapai. Kemudian, dan lingkungan yang seperti apa sajakah yang dapat diterima pesannya kemudian diproses oleh sistem agen. Berikutnya adalah beberapa poin yang harus dipenuhi oleh intelligent agent. Yang pertama, intelligent agent harus rasional. Yang dimaksud adalah sistem intelligent agent tentu harus teruji dengan baik untuk melakukan hal yang tepat sesuai dengan yang telah ditentukan. Yang kedua, intelligent agent harus menerima dan menangkap pesan yang dikirim. Artinya, intelligent agent harus dapat menangkap pesan yang dikirim oleh lingkungan sehingga agen mampu bertindak dan mengerti langkah apa yang harus diambil. Yang ketiga, ada tindakan yang harus dilakukan oleh agen dengan tepat yang mengartikan bahwa tugas agen telah sukses. Kemudian ada pengukuran pada performa sistem intelligent agent. Caranya yaitu dengan melakukan kriteria objektif guna mengukur keberhasilan suatu langkah yang akan diambil oleh agen. Dan yang terakhir adalah sistem agen yang sudah teruji rasional harus bisa mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna. Dengan begitu artinya sistem agen sudah dapat memaksimalkan kinerjanya dengan sukses. Berikutnya dari gambar di bawah merupakan sebuah gambaran cara kerja pada agen yang digunakan dalam penjualan online, di mana sistem agen ini mampu menjadwalkan pengiriman barang dari supplier ke distributor secara otomatis. Jika suatu masalah terjadi, seperti supplier yang tidak bisa mengirim barangnya dengan tepat waktu, maka secara otomatis agen akan bernegosiasi dengan supplier lain guna menjadwalkan pengiriman dengan waktu lain. Sistem agen ini dapat mengumpulkan data penjualan secara otomatis pada setiap produk dari berbagai toko penjual. Maksudnya, agen secara langsung akan menyampaikan data kepada produsen tentang penjualan produk yang dicari konsumen guna melengkapi apa yang dibutuhkan oleh konsumen untuk pesanan, penjualan dan pemasaran serta menganalisa tren yang terupdate dari pembeli. Keunggulan lain dari intelligent agent yang ada dalam toko online ini dapat menjadwalkan suatu pengiriman dari distributor ke toko retail, dan sistem agen ini dapat mengutamakan pada toko retail yang persediaannya lebih rendah.
Jika terjadi suatu masalah seperti pengiriman dari distributor ke toko retail yang tertunda akan suatu hal, maka secara otomatis sistem agen akan langsung mencari alternatif pengiriman lain. Berikutnya, karena intelijen agen digunakan dalam sistem pada komputer untuk membantu dalam mengatasi masalah tugas manusia agar lebih mudah dan cepat, berikut adalah beberapa contoh pengaplikasian dari sistem intelijen agen. Yang pertama ada Help Desk of Customer, di mana ia berfungsi untuk menjawab suatu panggilan dari pelanggan dan mampu membantu menyelesaikan segala permasalahan yang sedang dialami pelanggan, tanpa perlu ikut campur tangan langsung dari operator. Misalnya pada saat pelanggan melakukan telepon dari menanyakan tentang keluhannya. Help Desk Customer akan secara otomatis melakukan pencarian solusinya secara manual dari manual hard copy. Kemudian yang kedua adalah web browser, di mana web browser adalah salah satu contoh sistem intelijen agen. Tentang web browser yang bisa kita gunakan adalah pada aplikasi Google. Web browser pada Google berfungsi untuk sistem agen yang mampu melacak dan menyimpan apa yang Anda lakukan di pencarian Google secara otomatis. Kemudian yang terakhir ada Assistant of Shopping, di mana dengan Assistant of Shopping ini, barang dagangan yang dibutuhkan juga dapat difilter secara langsung melalui intelijen agen. Lalu pengguna bisa juga mengatur sebuah barang dagangannya yang diinginkan atau disukai untuk dimunculkan pertama kali yang Anda akan lihat. Nah, dengan demikian, teknologi sistem intelijen agen selain mempermudah pekerjaan, perusahaan pun dipastikan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar atas hasil kerja dari sebuah agen tersebut. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu jaringan saraf tiruan atau JST. Itu ialah sistem komputerisasi sebagai pemroses informasi yang memiliki karakter mirip dengan jaringan saraf biologi pada saat menangkap informasi dari dunia luar. Maksud sebenarnya dari JST adalah berusaha membuat sebuah model sistem komputasi informasi yang mudah meniru rangkaian cara kerja jaringan saraf biologis. Jaringan saraf tiruan ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama ada arsitektur jaringan, yaitu sebagai pola hubungan antar neuron. Kemudian algoritma merupakan metode untuk menentukan bobot penghubung atau bisa juga disebut proses training atau learning. Dan terakhir adalah fungsi aktivasi. Berikut adalah contoh sederhana dari jaringan saraf tiruan, di mana ia menerima input dari neuron X1, X2, dan X3 dengan bobot hubungan adalah W1, W2, dan W3 secara berurutan. Ketiga input neuron yang ada dijumlahkan setelah setiap input dikalikan dengan bobotnya masing-masing, sehingga besarnya impuls akan diterima oleh Y mengikuti fungsi aktivasi Y sama dengan F net. Jika nilai fungsi aktivasi ini cukup kuat, maka sinyal akan diteruskan. Nilai fungsi aktivasi sebagai output model jaringan ini nantinya juga dapat dipakai sebagai dasar untuk merubah bobot. Jadi itulah tadi 6 materi yang saya jelaskan secara singkat. Mohon maaf bila ada kesalahan atau keliru ataupun materinya mungkin kurang lengkap. Anda bisa carinya lagi di Google. Karena di sini saya hanya menjelaskan beberapa materi dasar atau tidak terlalu kompleks materinya. Jadi terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.